Oke, hello, welcome back to my channel di Moruday. So, kali ini gua pengen ngebahas sesuai judul, yaitu 6 rekomendasi Switch linear budget untuk kalian yang baru masuk ke dunia mechanical keyboard. Jadi sebenarnya gua langsung ngebahas antara 6 Switch ini aja ya guys, perbedaannya. Karena sebenarnya detailnya kalau kalian pengen milih Switch itu ada banyak banget guys caranya. Kayak kalian mesti menentukan long pole atau enggak, kalian menentukan berat Switch-nya, kalian menentukan typing feel-nya pengen gimana, suaranya gimana, terus compatibility dengan keyboard kalian. Nah itu pokoknya banyak deh guys. Cuma karena judulnya gue langsung 6 rekomendasi ya, gue bakal ngejelasin 6 Switch ini aja ya guys. Nanti kalau kalian pengen detailnya, kalian komen aja di bawah. Nanti kalau banyak yang pengen gue bahas soal detail cara memilih Switch ya, gue bakal bikinin videonya sendiri ya. Nah jadi sebelum itu gue bakal sound test dulu satu Switch aja ya, per satu Switch di keyboard ini. Nah jadi disclaimer dulu guys. Jadi keyboard yang gue pakai ini Mod Envoy dengan aluminium case, juga plate-nya itu copper tanpa foam sama sekali. Keyboardnya itu pakai GMK, oke? Nah kenapa gue harus ngejelasin itu? Karena semua keyboard itu bakalan menghasilkan suara yang berbeda-beda ya guys. Jadi gue pakai Switch ini di keyboard gue Envoy ini dengan di keyboard kalian misalkan Red Dragon, itu udah pasti suaranya beda jauh ya guys, termasuk jauh bedanya. Makanya gue disclaimer dulu, suaranya pasti bakalan beda. Bahkan ya guys, meja yang gue pakai ini, kalau gue misalkan gue ganti materialnya jadi kayu yang tebel, itu suara yang dihasilkan pasti beda juga guys. Makanya sebenarnya kalau kalian pengen milih Switch ya, kalian coba aja beli satu-satu dulu ya, baru kalian menentukan. Nah nanti gue bakal bikinin juga halaman produk dari Switch ke-6 Switch ini ya. Gue bikin jadi satu halaman produk yang namanya itu budget linear Switch rekomendasi gitu ya, tester lah, Switch tester namanya, sampel gitu ya, tester atau sampel. Nanti di halaman produk itu kalian beli ya, kalian udah bisa dapetin semua ini masing-masing 2 Switch ya gitu. Harganya juga pasti lebih murah dibanding kalian beli satu-satu. Oke, langsung aja kita sound test singkat dulu ya. Nanti gue bakal jelasin baru tiap Switch-nya. Nah disclaimer lagi ya guys, Switch-nya kalau gue ketik di S sama gue ketik di 3 di number ini udah pasti suaranya beda juga. Biasanya paling bagus memang suara di alpha ini ya, di tengah-tengah, karena dia di tengah jadi suaranya solid gitu. Kalau di pinggir kan dia ya terpojok lah suaranya gitu, jadi kurang merata. Jadi kalian udah dengerin sedikit dari sound test masing-masing Switch ya. Mungkin kalian nggak begitu jelas dengerin perbedaannya ya, karena memang ini kan suara yang sudah masuk ke mikrofon ya. Jadi ya suaranya otomatis berbeda dengan suara aslinya tentunya. Apalagi ruangan yang kalian pakai juga mempengaruhi keseluruhan suara yang dihasilkan. So memang sekali lagi gue bilang, kalau kalian pengen coba ya kalian coba aja beli testernya dulu atau sampelnya, linknya ada di deskripsi, supaya kalian bisa milih nggak salah ya, daripada kalian beli banyak terus kalian salah milih. Nah itu kan ribet lagi ya. Oke, jadi kalau kalian udah paham dengan suara itu dihasilkan itu berbeda-beda tiap keyboard, nah baru kita masuk ke detailnya. Oke, jadi ini gue udah bagi, kita bahas dari segi typing feel ya guys. Typing feel, jadi Switch itu gue selalu bedain kedua hal aja deh, yaitu typing feel dan sound ya, atau suara. Typing feel dan suara, dua ini yang perlu kalian perhatikan aja dalam memilih Switch. Typing feel sebenarnya semuanya nggak jauh beda karena dia single stage spring ya, jadi intinya nggak begitu beda. Paling beratnya yang hanya beda-beda dikit ya, dikit. Tapi menurut gue semua Switch ini beratnya masih termasuk standar. Kalau kalian nyari yang berat banget sampai berbeda dari yang lain, itu yang nggak ada di sini. Ada di misalkan HD Switch yang pakai triple stage spring seperti itu. Intinya typing feel 6 Switch ini nggak begitu beda ya, beratnya sama aja. Tapi yang paling membedakan, kalian bisa pilih Jwick Splash Brother ini. Kenapa? Karena Switch ini sudah long pole ya. Artinya long pole itu yang tengah ini stemnya, dia kakinya lebih panjang. Karena dia lebih panjang, feel-nya dia mencet ini beda guys dengan yang standar seperti ini. Dia mencetnya ini kayak lebih mentok ke bawah lah. Kalau ini tuh kayak nggak ada feel mentoknya gitu ya. Jadi kalau kalian suka yang snappy, pencetnya kayak
mentok gitu bisa pilih JWX Splash Brother. Nah terus long pole juga ada kelebihannya lagi, yaitu dia bebas interference antara north facing PCB dengan cherry profile keycaps ya. Nah terus juga long pole suaranya itu lebih loud ya, lebih berisik, lebih loud, lebih snappy. Dia ada ciri khas suara long pole-nya lah dibandingkan switch yang standar pole-nya. Ya itu bukan kelebihan ya. Jadi ada orang yang suka suara dari long pole, ada juga yang suka standar. Itu pilihan kalian. Cuma kalau kalian mau milih yang long pole ya hanya ada di satu switch ini aja buat yang budget ya. Nah terus untuk kita langsung masuk ke segi suara aja ya, karena typing feel sebenarnya nggak begitu jauh beda. Tadi yang paling beda hanya si JWX Splash Brother. Nah untuk suara gue udah bagi juga ke tahap seperti ini ya. Jadi kalau kita mulai dari suara yang paling berisik dan clacky ya. Jadi kalau yang berisik dan clacky dipegang oleh JWX Splash Brother karena dia long pole otomatis lebih berisik dari yang lain, dan dia karakteristik suaranya memang clacky, dry clack lah gitu, oke? Nah terus ada juga JWX Black yang biasa. Nah dia ini standar pole, suaranya juga clacky tapi dia nggak seberisik si JWX Splash Brother. Jadi kalau kalian pengen nyari yang paling berisik ya udah JWX Splash Brother aja. Kalau kalian nyari yang clacky tapi nggak mau yang long pole ya kalian bisa pilih yang si ini JWX ini ya, JWX Black. Kemudian kita masuk ke area tengah ini, ini tiga-tiganya adalah switch yang suaranya talky. Kita mulai dari paling kiri, si Gateron G Pro Yellow 2.0 yaitu KS9 ya. Switch ini dia standar pole juga. Dia kelebihannya itu clear top ya, jadi top housingnya clear. Buat yang suka RGB bisa pilih ini. Dan juga dia suaranya talky, tapi talky yang paling loud lah di antara semua switch ini. Jadi talky paling loud, kalian bisa coba pakai ini. Nah terus masuk ke Kari ya, Kari switch. Dia juga bukan long pole, jadi ngetiknya standar. Typing feel-nya dia udah bolong di bawahnya ya, jadi support SMD LED ya. Sinar RGB-nya masih bisa shine through, tapi karena top housing-nya bukan yang clear ya dia transparan milky ya, nggak seterang yang kiri tadi ya, nggak seterang yang G Pro Yellow. Nah untuk suaranya sendiri dia itu suaranya talky tapi ya hanya loudness-nya yang berkurang lah ya. Jadi tiga switch ini yang di baris ini, tiga switch ini gue bedain tingkat loudness-nya, sama-sama talky semua tapi loudness-nya beda. Paling berisik itu si G Pro, terus kedua itu ada si Kari, dan yang paling deep suaranya deep ya itu ada di si Milky Pro ini. Cuma Milky Pro bottom housing-nya belum support SMD LED ya, jadi kalian bisa lihat dia rata gitu ya. Dan suaranya juga deep ya. Jadi kalau kalian suka yang suaranya deep, nggak terlalu berisik, talky dan deep ya, coba Milky Pro ya. Milky Pro ini yang paling laris lah. Dan yang paling baru itu si Kari ini. Dia di tengah-tengah antara G Pro Yellow dan si Milky Pro. Nah terus kalau yang mau suaranya paling beda dari semuanya ya, dia bisa pilih JWX Ultimate Smoky. Dia suaranya ya bisa gue bilang di antara clacky dan talky. Untuk typing feel juga sama, bukan long pole, jadi mirip dengan yang lainnya. Oke, itu aja sih guys untuk menentukan pilihan ya. Jadi gue udah bagi clacky, talky, ini antara clacky dan talky. Kalau mau paling beda ya JWX Splash Brother yang sudah long pole ya. Itu aja guys buat video kali ini. So buat kalian yang masih kurang paham atau pengen detail cara memilih switch ya, karena cara memilih switch itu banyak lagi yang harus dilihat guys. Dari compatibility dengan keyboard, terus kalian harus lihat operation force-nya, bottom out-nya gitu-gitu ya. Kalau kalian pengen detail, kalian komen aja di bawah. Nanti kalau rame yang pengen gue bahas itu ya gue bakal bikinin video sendiri ya. Oke, itu aja untuk 6 rekomendasi budget linear switch ya kali ini guys. Jadi see you on next video. Thank you and bye bye guys.